Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 taala wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana? Siang Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya kalau menjelang siang itu berbeda dengan suasana pagi ya. Jadi kalian ada beberapa yang sudah kelihatan jenuh, ada yang sudah mengantuk, atau mungkin karena pembelajaran sebelumnya kalian menerima pelajaran apa? Matematika atau mungkin pelajaran apa? Sepertinya ada suntuk sekali gitu, begitu. Sebelum pelajaran Ibu pelajaran apa? Barusan habis olahraga Bu. Oh, olahraga. Jadi mungkin sedikit kelelahan. Tapi Iya, Bu. Capek, bagaimana Bu. ruangannya tetap segar kan? Coba tengok teman kiri kanannya. Sudah wangi, sudah cantik. Ya, walaupun habis olahraga tetap berpakaian seragam ya, tidak pakai olahraga. Ya, bagus. Terima kasih sudah nampak berpakaian rapi, pakaian baju PSAS hari ini ya. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. KM, tolong pimpin untuk berdoa. Angga, silakan pimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum kita Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. selesai, Alhamdulillah. Ya, beri salam. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada yang lesu-lesu ya, terlihat sekali habis olahraganya. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu cek kehadiran dulu untuk hari ini. Kalau dilihat dari kelasnya sepertinya hadir semua ya. Tapi Ibu cek satu-satu dulu ya. Adek, Hadir selalu, Bu. alhamdulillah, bagus Adek. Angga, Hadir, Ibu. ya, Angga bagaimana kemarin? Kenapa tidak masuk Angga? Katanya sakit ya? Iya, Bu. Iya, mudah-mudahan lekas sembuh. Kalau Sekarang bisa musim masuk. pancaroba. Iya, Bu. Hati-hati ya. Atus, tidak ada Atus? Satu sakit, Bu. Atau sakit Bu. Oh iya. Ya, kita doakan sama-sama ya. Semoga Atus lekas sembuh bisa kembali ke sekolah bersama kita lagi. Amin. Ya robbal alamin. Amin. Harisman. Hadir Bu. Ada Harisman? Hadir Bu. Oh, hadir. Kenapa kamu? Ya, gimana Bu? Ya, bagaimana Bu? Ripna ada? Hadir, Ibu. Oh iya, terima kasih Ripna. Sulastri. Hadir, Bu. Iya, Sulastri. Sehat sekarang Sulastri? Alhamdulillah, Ibu. Iya. Tendi. Hadir Ibu. Iya. Tommy. Hadir Bu. Iya, Tommy tidak kesiangan sekarang ya, Tommy ya. On time Bu, on time. Iya, catatan di Ibu kemarin 2 pekan ke belakang kamu terlambat ya. Jadi mohon diperhatikan kehadirannya ya. Ya Ibu, kemarin bantu emak Bu. Kenapa? Ada apa emaknya? Bantu emak beli cabai Bu ke warung dulu. Oh iya, nanti diupayakan bisa mengkondisikan waktu ya. Kita kan masuk jam 7 ya. Minggu kemarin kan kita masuknya di jam pagi. Kemudian berikutnya Pupuk. Hadir, Ibu. Ada Pupuk? Ada, Ibu. Ini aku. Oh iya, ada ya. Terakhir Yeni. Hadir, Bu. Oh iya, iya. Yeni hadir. Hadir ya Yeni ya. Alhamdulillah, berarti hari ini kelas 12 IPS 1 hadir semua. Mudah-mudahan kehadiran ini tetap dipertahankan dan kita selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya.
Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu sebagai bukti rasa nasionalisme kita. Maka silakan simak lagu Garuda Pancasila dan bisa kalian nyanyikan bersama-sama. Sebentar ya, Ibu share dulu linknya. Ada tidak? Belum ada, Bu. Pimpin lagu Garuda Pancasila sama-sama saja. Silakan dipimpin sama Harisman. Harisman hafal nggak lagunya Harisman? Siap, Ya. Tommy, aku hafal dong. Ya, pakai kode 1, 2, 3 saja, Harisman. Ya, ayo, ayo, maju, ayo, ayo, maju, ayo, maju, maju. Iya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo, Ayo maju, 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 ayo maju, maju, maju. Ye, aku bisa. Iya, terima kasih Arisma sudah memimpin lagu. Maaf ya, tadi gangguan di teknis di Ibu ya. Jadi tayangannya tidak tampil dan suaranya tidak keluar. Yang Ibu tekankan di sini kita harus memperlihatkan rasa nasionalismenya ya. Tadi terlihat sekali semangatnya luar biasa walaupun nadanya berbeda-beda ya. Nanti kita belajar lagi untuk lebih. Kalau kata Ade, pales nggak apa-apa. Ade suaranya pales, Bu. Ade, Bu. Nasionalismenya udah ada ya. Ade ya. Nggak apa-apa. Oke, melanjutkan sekarang. Ini sudah tampak rileks belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Sulastri. Kita lakukan ice breaking dulu ya, supaya nanti pembelajaran lebih menyenangkan. Kita uji konsentrasi kalian. Ibu akan melakukan ice breaking dengan tepuk tangan. Tadi udah olahraga kan? Nah, sepertinya begini untuk ice breakingnya, kalau Ibu mengatakan kata pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang, tepuk 2 kali. Kalau malam, kita tepuk 3 kali. Ya. Coba semuanya dengarkan perintah Ibu. Pak, siang. Ayo, Tommy coba lakukan. Malam. Adek, ini konsentrasinya sudah tidak benar ya, habis olahraga ya. Coba dengarkan. Pagi. Pagi itu 1 kali. Siang. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Oke, terima kasih. Terlihat sekali ya. Sekarang bagaimana selain menguji konsentrasi, berarti kalian juga melakukan peregangan tangannya yang seharian tadi kalian sudah pegang gawai atau mungkin sudah melakukan olahraga, mungkin bisa direlakan ya dengan kegiatan ice breaking kita hari ini. Nah, bagaimana pertemuan? Ibu ingatkan kembali pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi tentang apa? Ada yang ingat materi apa yang Ibu sampaikan pertemuan kemarin, Ade? Tuh, Bu, saya kebelit sama tugas yang lain, Bu. Lupa, Bu. Oh, banyak tugas begitu. Atau yang teman yang lain bisa membantu atau masih ingat, boleh dibuka catatannya kemarin ada yang dicatat Pengertian mungkin? artikel, Ibu.
Oh iya, terima kasih Ripna. Nah, ada dengarkan ya. Masih ingat ada apa kata Ripna? Artikel-artikel ya, Bu? Artikel lah Iya, intinya mah. tentang artikel ya. Pengertian Izin ke artikel. belakang sebentar ya. Iya, boleh Sulastri, silahkan. Iya, Jangan ke misi kantin ya, aku. Sulastri ya. Iya. Nah, selain pengertian yang Ibu sampaikan pertemuan sebelumnya adalah tentang ciri-ciri dari apa? Artikel itu sendiri. Nah, tentunya kalian sudah memahami itu ya. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan tentang itu lagi. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan menghubungkan materi kemarin. Kalau kita berbicara tentang pengertian dan ciri artikel, nah kita harus memahami dari artikel itu ada apa. Berarti kita akan kegiatan mengevaluasi informasi, fakta, dan opini dari sebuah artikel yang dibaca. Nah, jadi kelanjutan dari materi kemarin adalah kita akan mengevaluasi informasi dari fakta dan opini. Apa manfaatnya? Ada yang tahu manfaat dari kita mempelajari artikel? Ada yang tahu? Ada bingung? Menambah informasi, Bu. Menambah informasi bisa. Atau yang lain, Tendi mungkin? Lupa lagi Ya. saya, Bu. Oh, lupa lagi. Ya. Nah, kalau nanti kalian sudah mempelajari tentang ini, sebuah artikel, manfaatnya bisa sebagai sarana mempublikasikan hasil pemikiran secara ilmiah. Nah, yang disambungkan dengan Tommy tadi bisa dikategorikan kepada menyampaikan informasi. Kita punya sesuatu tentang hal apapun bisa disampaikan melalui sebuah artikel atau sebagai bisa juga strategi utama dalam dunia marketing. Nah, jadi yang berjiwa bisnis, nanti kalau kita memahami sebuah artikel, kita bisa menyajikan dalam bentuk artikelnya. Begitu ya. Mengerti? Baik, Ibu. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita harus pahami dulu tujuan pembelajarannya. Ibu akan share tujuannya sebentar ya. Ada? Ada tidak? Ada, Bu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kalian. Sebagai materi kita hari ini tentang artikel ada KD-nya 310 dan 40. Ini KD berpasangan ya. Hanya yang akan Ibu jelaskan KD 310 saja, yaitu mengevaluasi informasi, fakta, dan opini dalam artikel. Tujuannya, peserta didik mampu menafsirkan informasi opini dari artikel yang dibaca secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menafsirkan informasi fakta dalam artikel dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkategorikan informasi fakta dan opini dalam artikel dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami ya, jadi target kita belajar hari ini adalah untuk mengevaluasi informasi, fakta, dan opini dari sebuah artikel yang nanti kalian baca. Ya. Nah, sebelum ke sana, sebagai tes awalnya, Ibu akan memberikan tes dalam bentuk Google Form. Nah, sudah Ibu share di grup kelas 11 IPS 1 ya. Silakan dicek grupnya, kerjakan sebagai tes awalnya. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Iya, Bu. Cukup, Bu. Iya, silakan dilihat grup WA-nya dan kerjakan tesnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Arisman, jangan nyontek, Arisman. Iya, bekerja sendiri ya. Ini untuk menguji Pulpen pengetahuan saya jatuh, kalian Bu. ya. Dilempar Tommy, Bu. Ya, jangan begitu. Canda, Tommy, Harisman. Iya.
Tidak boleh bercanda ya. Waktunya belajar kita ya. Nanti ada waktunya Eh. kita bercanda boleh. Kok pakai pulpen kan Google Form ya? Pakai HP ya, Bu? Aku lupa. Iya, kenapa pakai pulpen? Oh iya. Modus itu mah kali ya, Harisman ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Harismana mau nyontek Terus tuh. Bu, Harisman mau deketin Pupu Bu itu Bu, modus. Oh, Iya, kalau Bu, dekat saja nggak itu. apa-apa, asal jangan melihat jawabannya. Ah, Suka Tommy. jahil, Bu. Ya, Harisman suka mah jahil. jahil. Ade tidak diam duduknya, kenapa Ade? Ini Bu, aduh, pegel Bu. Tadi olahraga, lagian Oh disuruh iya. lompat jauh. Kejauhan saya Oh, lompatnya Bu. oh iya. Seberapa jauh lompatnya? Enggak Bu, cuma berapa Saking, meter. saking jauhnya dicari Tommy, Bu, sama Tendi. Nggak ketemu balik-balik. Bu Sulastri makan Bu. Iya, Sulastri, Iya, kenapa? Ibu. Maaf, tadi nggak sempat sarapan, Ibu. Oh iya, kemarin kamu habis sakit ya. Iya, Boleh, Bu. tapi segera dihabiskan makanannya ya, supaya tidak mengganggu teman yang lain ya, Sulastri ya. Iya, Ibu, maaf. Iya, Ibu, aku udah selesai, Bu. Kamu bilang baik. iya. Itu kayaknya Harisman mau, Bu. Sulastri ya. Ya, Bu, saya mau makan. Jangan, nanti dulu ya, ada waktunya istirahat sebentar lagi. Setelah pelajaran Ibu kan ada waktunya istirahat ya. Sudah selesai semuanya? Aku sudah, Bu. Udah Bu. Udah, Udah, Bu. Ibu. Angga Yeni bohong-bohongan, Bu. sudah, Yeni? Udah, Bu. Tinggal lagi Bu, Iya, bagus. tinggal 2 nomor terakhir. Kalau sudah dikirim Oh, ya jawabannya, sudah. nanti Baru Ibu beres, cek Bu. hasilnya bagaimana. Ya, terima kasih Angga. Nah, mudah-mudahan dari apa hasil tes tadi Ibu tanya kira-kira itu bagaimana? Mudah tidak? Soalnya mudah atau sulit? Sulit, Bu. Sulit, Bu. Sulit banget, Bu. Kesulitannya teksnya ya mungkin ya. Iya, Bu. Panjang teksnya ya. Iya. Iya Nah, Bu, saya kepanjangan, kan jarang Bu. baca Bu. Begitu Iya. sulit. Kan mencari informasi dari teks berupa fakta opini. Jadi kemampuan kalian diuji di sini untuk membaca ya. Nah, Ibu lupa kegiatan membaca kalian jangan lupa yang perlu setiap harinya harus dibuat dalam buku masing-masing, harus ditulis ya kegiatan membaca apa kalian yang sudah lakukan. Ibu ingatkan saja itu ya. Jangan lupa. Semuanya sudah melakukan kegiatan membaca kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu tanya ke Angga apa yang sudah dibaca sama Angga? Cerpen Bu, Oh, cerpen. baru 2 halaman. Iya, kalau baru 2 halaman berarti bagaimana cara menyampaikan kalau dari cerpen ya. Kalau cerpen itu harus berarti selesai menyampaikan. Iya, Baca dulu ya. Selesaikan dulu Angga ya. ya Bu. Silakan tidak hanya cerpen atau buku-buku ilmiah juga bisa kalian baca ya. Ya Bu. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebelum kepada ini materi kita kalian lakukan diskusi, Ibu akan menayangkan video tentang salah satu contoh dari fakta dan opini. Sebentar. Ada tidak? Belum Bu. Belum, Ibu. Iya, Bu. Belum ada, Bu. Bentar. Tidak ada atau ada? Belum, Bu. Oh, belum. Ini kendala begini ya, Bu. Kalian
sebentar ya. Kalau nggak bisa kirim ke WA juga bisa Bu kali Bu. Iya, nanti Ibu lewat ini aja, lewat WA sebentar. Ya kalau nggak bisa ya Bu. Iya. Bu, Ade pakai jaket di kelas, Bu. Jangan atuh dilepas ya jaketnya ya. Oh, lagi sakit katanya, Bu. Ya. Ini aja Ibu lihat di ini ya. Di WA aja ya. Iya, Bu. Ya, Bu, Ya, baik, Bu. sebentar. Ya, Ibu kirim di WA ya. Coba nanti kalian perhatikan penggalannya seperti apa. Bisa dilihat di mana, Bu? Di grup WA Harisman, makanya didengerin apa kata Bu Guru. Oh iya, ini udah ada, Bu. Ciri-ciri Iya, fakta ya. silakan. Amati ya. Nah, ya, boleh ditonton ya. Mohon maaf, ini gangguannya di komputer Ibu ya. Jadi silakan dilihat aja di dan ada gratis ongkir setiap hari. Teman mau lihat dari HP saya nggak videonya? tuh. Boleh berbagi dengan iya. Boleh, boleh. Berbagi dengan teman Ya, boleh silakan dilihatnya dari dibuka. HP. Ada nggak teman-teman nih dari HP saya? Ada. Nah, terima kasih Harisman sudah membantu ya. Ya, baik, Bu. Kamu tahu Volumenya kencengin, Risman. Aduh, nggak denger. kamu adalah teman terbaik. Udah kencang ini dari sininya. Itu Yang dari penting HP-nya. bisa di HP-nya mungkin itu bisa dilihat. Enggak kok. Ada ilustrasi ininya, teksnya kan? Kamu baik deh. Lah, kok ketawa? Aku ketawa karena kalau kamu muji aku, biasanya kamu ada maunya. Iya sih. Di ruang belajar online kita, sekarang kita akan belajar tentang fakta dan opini. Pada adegan pertama, kita bisa melihat bahwa Dimas Tidak terdengar suaranya ya Ade ya, tapi bisa dilihat tulisannya saja. Dimas berpikir bahwa Oni adalah teman terbaiknya di dunia ini. Nah, itu adalah opini, pendapatnya. Mungkin orang lain akan berpendapat yang berbeda. Contoh lain dari opini adalah seperti sushi adalah makanan terenak di dunia. Di sini kita tahu bahwa tidak semua orang berpikir bahwa sushi adalah makanan terenak. Mungkin bagi beberapa orang mereka tidak menyukainya. Makanya ini disebut sebagai opini atau penilaian seseorang terhadap suatu hal yang belum tentu penilaiannya adalah benar untuk semua orang. Nah, sekarang kita coba lihat fakta-fakta yang ada di adegan pertama. Fakta pertama adalah percakapan terjadi di dalam sebuah kereta. Fakta kedua, Dimas duduk di dekat jendela. Fakta yang ketiga, Dimas minta ditraktir makan oleh Tony. Itulah beberapa informasi berkenaan opini dan fakta pada adegan pertama. Pada adegan kedua, Dimas memiliki opini atau pendapat bahwa Tony adalah orang yang baik.
Sedangkan fakta-faktanya adalah fakta pertama, percakapan terjadi di dalam kesusahan. Fakta yang kedua, Tony tertawa mendengar perkataan Dimas. Fakta yang ketiga, Dimas ingin meminjam motor Tony. Itulah beberapa informasi berkenaan dengan Ya, sudah cukup Harisman. Terima kasih Ya, ya. baik Bu. sebuah bentuk Ya. terhadap sesuatu hal. Nah, itu sebagai gambaran videonya ya. Ya, Nah, teman-teman. dari gambaran di sana, sesuai dengan tadi materi yang Ibu sampaikan di awal, kira-kira ada yang bisa menanggapi atau mengungkapkan sesuatu dari video tersebut? Silakan. Itu tadi saya dengar namanya Tony jadi keinget film, Bu. Oh iya, film Ada apa? Iron Man, Bu. Tony Stark. Tony Stark tuh. Iya. Iya. Oke ya, bukti itu sebagai kalimat fakta dan kalimat opini. Hanya itu dalam bentuk apa? Lisan ya. Nanti kalian di pertemuan hari ini, kalian akan mencari, menafsirkan informasi fakta opininya dari sebuah teks yang bentuknya artikel. Nah, sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu materi tentang artikel di sini. Bentar ya, Ibu. Izin berbagi dulu, dibagikan dulu ya. Nah, sudah ada? Ada, Bu. Ada Ya. Bu. Nah, ini ya untuk tujuannya sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Kemudian yang keduanya, nah ini kenapa Ibu tuliskan kembali, ini hanya mengingatkan kembali atas apa yang sudah disampaikan pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, maaf. Nah, kemudian yang berikutnya ini tadi sudah disampaikan di pertemuan yang lalu juga tentang ciri-ciri artikel. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang fakta dan opininya. Nah, tadi sebagai contohnya sudah disampaikan dari videonya, bahwa kita harus pahami dulu apa itu fakta dan apa itu opini. Nah, kalau fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata, kebenaran yang dikandung dalam fakta ini sudah terbukti dan terverifikasi. Nah, kalau opini adalah keadaan atau peristiwa yang belum dibuktikan kebenarannya karena mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran, atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian sedang dibahas dalam artikelnya. Nah, ini konsep awal yang harus kalian pahami dulu sebelum nanti kalian menafsirkan mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini. Nah, dalam dalam bahan ajar atau buku sumber lain yang ada di kalian semua, nah mungkin kalian bisa lebih memahami bagaimana kalau kita menemukan kalimat fakta itu ada cirinya ya, dan kalimat opini itu memiliki ciri tersendiri. Benar atau begitu? Betul, Bu. Ya, Iya Bu. ya. Coba Bu, Ibu pengen Bu. mengetahui, Bu. kira-kira Ibu pengen mengetahui ada di antara kalian yang mungkin mengetahui ciri dari fakta dan ciri dari sebuah opini. Ada yang mau menyampaikan, silakan. Saya, Bu. Oh, Yeni, silakan Yeni apa? Coba temuan Yeni kira-kira yang Yeni pahami dari ilustrasi video mungkin ya, atau dari hasil membaca tadi dari bahan ajarnya apa? Ciri dari fakta Yeni. Ciri-ciri kalimat fakta, Bu. Iya. Yang pertama, ada kebenarannya. Yang kedua, sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Kemudian memiliki data yang akurat dan bersifat objektif. Memiliki unsur 5W1H. Kemudian informasinya berdasarkan kejadian yang sebenar-benarnya, Bu Guru. Iya, bagus ya Yeni, literaturnya bagus sekali ya. Nah, tadi sudah ya, Yeni sudah menyampaikan ciri dari
sebuah fakta. Nah, itu jadikan patokan nanti ketika kalian akan menafsirkan mana yang termasuk kalimat fakta dan mana kalimat opini. Nah, sebelum ke yang lain, Ibu tanya kembali, ini tadi kan udah ciri fakta. Nah, coba ada yang bisa lagi tentang ciri dari opininya. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oh, boleh Pupu. Silakan Pupu. Ya, ciri-ciri opini itu yang pertama, kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung pada pendukung atau konteksnya. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Itu aja, Bu. Iya, bagus ya Pupu ya. Nah, atau yang lain ada yang mau menambahkan mungkin. Menurut Mohon pendapat. menambahkan, Bu. Iya. Boleh Angga, silakan. Bagaimana Angga? Tadi sebenarnya hampir sama dengan yang tadi sama yang disampaikan Pupu. Saya cuma menambahkan, biasanya opini juga menggunakan kata-kata seperti mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan bisa jadi. Itu aja, Bu. Iya, bagus ya. Nanti ini ada kajian di materi selanjutnya untuk analisis ya. Ya. Tapi bagian dari apa yang disampaikan Angga itu merupakan salah satu ciri yang bisa kita cari ketika dalam menemukan sebuah opini dari teks ya. Ya, Bu. Nah, bagus ya. Berarti kalian dari pengertian ini ternyata kalian sudah bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri fakta dan opini sebagai acuan nanti kalian menafsirkannya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sini sajikan contoh artikelnya. Ini penggalan artikel ya. Nah, Ibu minta ke Tommy. Tommy belum masuk lagi ya? Belum, Bu. Saya aja, Bu. Oh, boleh Tendi, bacakan Tendi. Ya, Bu. Baik, Bu. Contoh artikel. Bunga pertama mekar di luar angkasa. Bunga tanaman jinia adalah bunga pertama yang mekar di Stasiun Antariksa Internasional. Apakah mungkin ada kehidupan di angkasa luar? Pertanyaan yang mendasari berbagai penelitian di angkasa luar itu terjawab saat astronot Amerika Serikat Scott Kelly mengunggah foto bunga mekar dari tanaman jeruk jinia ke Instagramnya Sabtu 16 Januari 2016. Ya, terima kasih ya Tendi ya. Nah, Ya, Ibu. itu baru penggalan pertama ya. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan ini ada penggalan artikel berikutnya. Silakan bergantian siapa yang mau baca. Saya, Bu. Boleh Ripna. Bunga jeruk itu berhasil mekar di Stasiun Ruang Angkasa Internasional ISS. Sebelumnya, jenis sayur lettuce berhasil tumbuh di antariksa. Pihak Badan Penerbangan dan Antariksa AS, NASA, mengatakan jeruk zinnia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. Misi yang diemban Kelly bersama kosmonot Rusia Mikhail Korniyenko adalah meneliti dampak hidup jangka panjang di antariksa. Penelitian itu untuk melihat apa ada peluang berkebun di antariksa. Harapannya hal itu juga bisa dilakukan di Mars. Jeruk zinnia ditanam dengan metode yang dibuat program Peggy Nas yang berjalan sejak 2014. Tanaman itu tumbuh di bantal yang penuh dengan pupuk, benih, air, dan lempung yang disinari sinar lampu LED. Maaf. Sudah, Ibu? Iya. Iya, bagus ya. Nah, dari contoh yang artikel Ibu sajikan, tentunya kalian bisa nanti menemukan mana informasi fakta dan informasi opininya. Nah, Ibu berikan salah satu contohnya ya. Nah, di sini ada kalimat pertama. Amerika Serikat, Scott Kelly mengunggah foto bunga mekar di tanaman jeruk jinia ke Instagramnya Sabtu 16 Januari 2016. Jeruk jinia ditanam dengan metode yang dibuat program Venus berjalan sejak 2014. Nah, ini salah satu contoh yang menunjukkan sebagai informasi fakta atau kalimat fakta. Nah, ini sebagai kalimat opininya.
jeruk ginia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. Nah, ini kalau dikaji dua-duanya, tadi kita lihat dari cirinya ya, bahwa ini merupakan sebuah opini yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, sementara ini kalimat fakta adalah yang sudah jelas benar-benar terjadi, ada bukti ininya. Salah satu contohnya ini ada tanggalnya ya. Nah, begitu ya untuk contohnya. Bisa dipahami untuk ini? Bisa, Bu. Ibu tutup share ya. Nah, silakan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu berkaitan dengan materi, informasi, fakta, dan opini. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah paham, Bu. Iya, mudah ya kalian membedakan mana informasi fakta dan mana informasi opini. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, sebelumnya Ibu bagi dua kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama, Harisman, Sulastri, Yeni, dan Ade. Ya. Kemudian kelompok kedua, Atus tidak sekolah ya, Angga, Ribna, Tommy, Tendi. Sudah semua masuk kelompok ya? Ya, Bu, Ya. udah. Iya, tapi LKPD yang kalian terima, perintahnya dibaca dulu, kemudian Ibu akan bagikan kertas. Ini pegang kertas, kelihatan tidak kertasnya? Nah, kertas ini nanti Ibu bagikan ke dua kelompok masing-masing buat pesawat masalah. Nah, dari apa? Dari LKPD yang sudah diterima, perintahnya nanti lihat, kalian cari kira-kira apa yang akan menjadi permasalahan yang akan disampaikan ke kelompok lain untuk diterbangkan pesawatnya. Tulis dalam kertas tersebut berkaitan dengan informasi, fakta, opini dari artikel yang akan Ibu bagikan. Nanti kalian terima artikelnya masing-masing untuk memudahkan kerja kelompoknya. Ya, bisa dipahami? Ya, Bu. Bu. Iya, Ibu. kalau sudah bisa Pesawatnya kayak dipahami. gini ya, Bu? Bu, ini Iya. pesawatnya kayak gini ya? Iya, benar-benar seperti itu. Nah. Nanti kertasnya yang Ibu bagikan ya, bukan yang itu. Oh iya, siap, Bu. Kertasnya masih bersih, silakan nanti kalian tuliskan kira-kira permasalahannya apa. Ya, silakan duduknya berkelompok. Nanti Ibu beri waktu dulu sekitar 5 menit untuk membuat pesawatnya. Nanti kalian terbangkan ke kelompok lain dan menangkap pesawat tersebut. Ya, silakan dibuat dulu, pahami dulu artikelnya dan kira-kira permasalahan apa yang akan kamu tuliskan. Ya. Coba. Sudah dituliskan? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah, perwakilan kelompoknya silakan dari kelompok 1 ke kelompok 2, terbangkan pesawat itu dan tangkap lagi dari kelompok lain. Ayo, berdiri Ade perwakilannya, dan kelompok dari Tendi berdiri untuk menerbangkannya. Ya. Sudah, boleh ditangkap dengan rekan yang lain ya, tidak hanya dengan yang menerbangkan. Wah, bagus, jangan terlalu jauh Tendi ya. Ya, sudah diterima? Ya, ditangkap oleh Ribna ya. Sama Tommy ya. Oh, bagus ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Kemudian jangan dipakai mainan Angga ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelompoknya, diskusikan petunjuk LKPD-nya, sesuaikan dengan pertanyaan yang mungkin diterima dari kelompok pesawat masalah dari kelompok lain. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan diskusikan. Bentar. Iya, boleh, Tendi. Kalau kalian kesulitan, boleh kalian buka kembali bahan ajar yang sudah kalian terima dari Ibu, atau bisa kalian sumber lainnya dibuka ya. Buka YouTube atau internet yang berkaitan dengan menggali informasi tentang fakta dan opini ya. Silakan. Nanti bisa dihubungkan dengan hasil temuan. Ya, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan
bagian hasil dari diskusi kelompoknya tentang informasi fakta dan informasi opini, dan nanti bergantian untuk saling menanggapi. Biar lebih mengefektifkan waktu, bagaimana kalau Ibu meminta untuk kelompok 1 kalian sampaikan informasi opini saja, dan untuk kelompok 2 informasi dari faktanya. Nanti temuan dari yang disampaikan kelompok 1, apabila ada yang berbeda, boleh disampaikan ketika menyampaikan presentasi untuk informasi fakta. Begitu ya? Bisa? Bisa, Iya, Bu. Bu. Iya, silakan. Nanti kan LKPD-nya dikumpulkan, akan Ibu lihat. Silakan kelompok 1 untuk disampaikan hasil diskusinya. Bu. Oh, Adek. Silakan, Dek. Dibacainnya, Bu, ya? Iya, dibacakan, bukan dilihat saja ya, Dek, ya. Oh, iya, Bu. Nah, ini opini yang kita dapatkan, Bu, berdasarkan tadi kita diskusi. Wah, lama banget tadi. Sampai debat saya sama teman-teman. Iya, bagus. Itu kan bagian dari kegiatan diskusi ya, untuk menemukan mana yang paling tepat. Ya, silakan, Dek. Ya, ini, Bu. Yang pertama, awalnya kemangi berasal dari India, Asia, dan Afrika. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan kata kemangi berasal dari bahasa Yunani kuno, basilikon, yang berarti kerajaan. Yang ketiga, kemangi mengandung vitamin A, vitamin K, zat besi, mangun, kalsium, dan minyak asiri. Kemudian yang keempat, kemangi juga memiliki flavonoid, flavonoid yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperlambat efek penuaan, dan melindungi struktur sel dari kerusakan. Kemudian kemangi mengandung fitokimia. Aduh, susah-susah nih tulisannya. Kemangi manis mengandung eugenol, ya Bu, eugenol. Nah, terus Bu gantian Bu, capek Bu. Boleh ya, nggak Bu? boleh bergantian Yang lain? dengan teman yang lain. Masih satu kelompok ya. Masih informasi apa? Fakta ya? Oh, fakta Bu ya? Iya. Ya, itu yang disampaikan fakta ya. Oh, Bagaimana kebalik tulisannya? dong. Kan, ada temuan lagi untuk faktanya. Sudah? Cukup atau ya? Nanti berikutnya sekarang yang kelompok lain yang opininya. Nanti ditanggapi saja. Kelompok 2 yang opini, silakan sampaikan. Kelompok 2. Saya, Bu. Boleh, Rifna, silakan. Kalimat opini yang pertama, mulai dari perut yang sehat hingga kulit yang bersih, daun kemangi memberikan keajaiban bagi pikiran dan tubuh kita. Yang kedua, oleh karena itu, ambil daun kemangi segar bila untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Flavonoid yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperlambat efek penuaan, dan melindungi struktur dari kerusakan. Yang keempat, kemangi juga dapat memperlambat penyebaran dan generasi sel kanker. Yang kelima, kemangi juga dapat meredakan sembelit dan bertindak sebagai pencahar pembentuk masal. Yang keenam, jika memiliki kulit berminyak, kemangi dapat membantu untuk menghilangkannya. Yang ketujuh, jika memiliki masalah jerawat, sifat antimikroba dan antiinflamasi dari kemangi dan minyak kemangi juga akan membantu untuk mencegahnya. Itu hasil diskusi kelompok kami, Ibu. Oke, temuannya kita saling menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang berbeda jawabannya, mungkin hasil temuan informasi fakta opininya? Wah, hebat Ripna ya. Sesuai itu Bu, pendapat. Jadi kalau pendapat itu kan bukan fakta ya Bu. Iya, kebalikannya. Masih bukan fakta. Kan ada opini itu ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya umum. Kalau yang individu itu berdasarkan pemikiran sendiri, kalau umum itu sudah diketahui secara umum gitu ya. Nah, bagus ya atas presentasi yang sudah kalian lakukan. Untuk kegiatan mengkategorikan itu sudah tinggal dikelompokkan saja bagian yang tadi ya, mana kelompok opini dan mana kelompok fakta. Nah, sekarang hasil LKBD kaliannya
di kolektif sama KM tolong dikumpulkan ke Ibu. Ya, sudah semua kan? KM yang sudah mengumpulkan hasil LKPD-nya. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tentang menafsirkan evaluasi dari fakta opini, dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah artikel itu ada apa saja? Di dalam artikel itu berisi tentang fakta dan opini. Informasi, fakta, dan opini. opini. Nah, tentunya informasi, fakta, opini itu kalian harus sesuaikan dengan ciri-ciri yang sudah kalian sampaikan tadi. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu bagikan lagi sebagai tes akhirnya. Silakan Ibu share di grup kelasnya untuk dikerjakan sebagai tes akhir lewat Google Form ya. Nah, Ibu sudah share di grup kelasnya. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit cukup ya. Baik, Bu. Ya, karena bentuknya objek. Sudah ya? Nah, sudah dikirim. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan sebagai tes akhirnya. Dan bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang paling disukai oleh kalian dari materi ini apa? Bikin pesawat. Itu Iya, bagian dari langkahnya terus. pesawat terus. Tapi dari materinya kira-kira apa yang paling disukai dari kalian adalah Ibu menemukan opini atau faktanya. Jadi Oh, harus iya. nyari-nyari. Ya, nyari-nyari karena dari sebuah Sudah paham, Ibu. Iya, Ibu bagus sudah. ya. Terima kasih. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan kalian sudah paham tentang materi artikel, yaitu kaitan tentang mengevaluasi informasi fakta opini, Ibu cukupkan sampai di sini dan perlu diingatkan untuk pertemuan selanjutnya, kita ke KD berikutnya, 4.10 kita akan menulis opini dalam artikel. Jadi kita nanti berargumen berpendapat berkaitan dengan topik yang nanti akan Ibu persiapkan ya. Nah, begitu sebelum diakhiri alangkah lebih baiknya kita menutup pembelajaran kita hari ini karena waktunya istirahat ya. Kita berdoa dulu. Silakan tadi KM yang memimpin berdoa, kembali pimpin berdoa. Ini ilmu yang bermanfaat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita dimulai. Berdoa selesai. Iya, Terima terima kasih, kasih Ibu. Tendi ya sudah memimpin Iya. berdoa. Silakan boleh kalian istirahat sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kegiatan membacanya tetap dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Makasih, Ibu. Aku mau di kelas dulu aja Makasih, Bu. makan. Dadah. Iya.